Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film tentang quarter life crisis dari dua sosok manusia, di mana di umur yang penuh dengan kebimbangan dan kegagalan ini, mereka berjuang menahan rasa sakit dari pandangan orang lain, bahkan keluarga mereka sendiri, terhadap mereka yang sedang berjuang dalam karir dan percintaannya, yang mana di umur segitu mereka yang belum mendapatkan pekerjaan tetap merasa diri mereka adalah sampah, sebelum akhirnya mereka akan saling ada komik bro. Mereka akan saling mengenal dan menguatkan serta berjuang satu sama lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Reason We Can't Sleep 2017. Cerita ini diawali dengan seorang wanita yang baru saja ingin tertidur, dibantu dengan mendengarkan bunyi tut-tut pada sebuah telepon. Namun baru saja ia akan berhasil tertidur, di luar sana ia mendengar suara seseorang yang sedang berolahraga lompat tali. Dan hal itu pun membuat ia sangat frustasi dan langsung menegur pria itu dengan cukup emosi. Karena ternyata saat ini sudah jam 3 subuh. Hal itulah yang membuat ia sangat kesal karena orang seperti apa yang berolahraga di jam segitu dan mengganggu tetangganya. Walau si pria itu berdalih ia berolahraga di depan rumahnya sendiri dan berkata bahwa jangan bawa-bawa masalah pribadimu padaku. Sepertinya kamu punya masalah tidur. Olahragalah karena itu akan membantu seperti dirinya yang harus berolahraga sebelum ia tertidur. Dan dia pun melanjutkan aktivitasnya yang membuat wanita yang bernama Yu Jeong ini semakin frustasi. 완전 양심이라고. Keesokan harinya, ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian semalam. Namun ibunya tidak merasakan apapun dan sama sekali tidak terganggu dengan hal itu. Malahan ia berkata ia akan sulit tidur jika ia memikirkan Yu Jeong. 꼴통기 집에 제가 Sementara itu di sisi lain pria yang bernama Yong Jae ini mengantuk saat ia bekerja, sehingga ia pun harus meminum minuman energi untuk membuatnya tetap bertahan. Tidak lama kemudian ia pun didatangi oleh seorang wanita yang tampak sangat akrab dengannya, di mana wanita itu tanpa basa-basi langsung bertanya padanya apa yang dilakukan pacarnya belakangan ini sehingga ia tidak pernah lagi tidur bersamanya. 잠잘 시간도 모자란 놈이 무슨 이렇게 오래 쉰 적 없어. Yong Jae pun berusaha menenangkannya dan meyakinkannya bahwa pacarnya hanya sedang lelah dalam pekerjaannya. 가! Setelah itu, saat malam harinya, dalam ketenangan Yu Jeong memulai meditasinya agar ia bisa cepat tidur malam ini. Namun saat itu juga suara kecil yang mengganggu itu pun ia dengar lagi. Ia pun mengingatkan Yong Jae jika ia membuat keributan lagi, kali ini Yu Jeong akan tidak tinggal diam. Namun Yong Jae tidak peduli dengan hal itu dan langsung memulai lompat talinya. Hal itu pun membuat Yong Jae yang sangat emosi dan keluar membawa bunga ibunya dan melempari Yong Jae untuk menghentikan dan mengusirnya. 뭐 하는 거야 지금? 이거 귀신같이 생겨가지고 진짜. 아이고. Tindakan itu pun membuat Yong Jae takut menghadapi Yu Jeong yang tampak seperti wanita gila yang ia sebut sebagai zombie ini. Dengan sangat emosi, Yong Jae kembali ke rumahnya dan langsung mengkonsumsi minuman energinya, yang membuat sahabatnya menegurnya karena minuman itulah yang membuat ia sangat energik dan sulit tidur. Walau ia menghiraukan perkataan sahabatnya itu karena tengah dalam emosinya. Namun saat ini juga ia langsung menceramahi balik tentang hubungannya dengan pacarnya yang tadi siang mendatanginya. 아니 피곤하냐? 에이씨. Keesokan harinya, Yong Jae melihat Yu Jeong yang sangat bersemangat sehingga ia menegurnya dan menyindirnya dengan penuh sarkas karena terlihat sangat-sangat bersemangat kali ini. Namun Yu Jeong sangat berterima kasih padanya karena semua ini juga berkat Yong Jae. 윗몸 일으키기 같은 거 하세요. 감사합니다. 아유 별 말씀을. 안녕히 가세요. 유정
걱정이구나. Tidak lama kemudian, Yu Jeong ditegur oleh seorang ibu-ibu dan langsung membahas hal-hal yang tidak pantas layaknya seperti ibu-ibu kampret, di mana dia mengatakan, aku pikir kamu sudah tidak di sini lagi. Berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti bermain-main teater itu. Dan dia juga bertanya mengapa ibu Yu Jeong yang tidak pernah datang lagi ke pertemuan ibu-ibu komplek di sana. Suruhlah dia datang karena aku akan membelikannya sup babi kali ini. 꼭 전해드려? 그렇게 전해드릴게요. 나갔다면서. Hal itu pun langsung disampaikan Yu Jeong pada ibunya, namun ibunya pun tidak suka ke pertemuan itu karena mereka hanya membahas tentang kesuksesan anak-anak dan suami mereka saja. Namun Yu Jeong berkata, lumayan di sana ada makanan enak, ibu pergilah ke sana. Namun perkataan itu pun tampaknya membuat ibunya kesal dan menyampaikan fakta bahwa makanan itu dibeli oleh anak-anak mereka karena baru diangkat sebagai manajer. Sehingga kalau ia ke sana, apa yang ia katakan ketika mereka bertanya tentang Yu Jeong, apakah aku harus mengatakan, oh putriku gagal dalam segala hal, dan sekarang ia balik ke rumah. Walau itu pun adalah fakta, tampaknya perkataan ibunya itu membuat Yu Jeong sangat-sangat sedih dan langsung pergi dari sana. 쪽팔리냐? 그래 쪽팔려. 솔직히 답답하고 창피해. 왜? 도대체 왜 입고 다니는 거야? 왜? 이거는 진짜 개똥찬 좀비물이라니까. Di sisi lain, ternyata Yong Jae adalah seorang komikus webtoon yang sedang menawarkan ceritanya ke sebuah perusahaan. Walau ia belum mendapatkan lampu merah dari perusahaan itu, ia pun senang kali ini ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk membuat beberapa ilustrasi untuk perusahaan itu. Saat itu juga Yu Jeong datang ke sana dengan penuh kekesalannya. Ia membeli soju yang membuat Yong Jae heran ada orang minum soju di siang bolong seperti ini dan sedikit menceramahinya bahwa hal itu tidak baik untuknya. Namun Yu Jeong tidak memperdulikannya dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. 오르락 내리락 하나. Ternyata sampai Yong Jae selesai bekerja, Yu Jeong masih di sana menikmati sojunya. Sehingga lagi-lagi membuat Yong Jae heran dan berkata, kamu sudah 29 tahun di sini, kok bisa tidak punya teman satupun untuk diajak minum? Namun Yu Jeong yang tidak punya energi untuk berdebat dengannya, langsung mengusir Yong Jae. Akan tetapi saat melihat ekspresi dan gestur Yu Jeong, tampaknya Yong Jae sangat terinspirasi dan langsung membuat sketch gambar dirinya yang sangat sempurna dengan tema webtoon zombie yang sedang ia kerjakan. Namun Yu Jeong pun langsung menyemburnya dengan sangat kesal karena sedang stres dalam hidupnya. Mendengar itu, Yong Jae pun langsung paham karena masalah hidupnya itulah yang membuat Yu Jeong menjadikannya sebagai sasaran kekesalannya semalam. Melihat Yu Jeong yang sudah kehabisan sojunya, Yong Jae pun mengatakan bahwa ia juga sulit tidur sepertinya. Jadi kali ini ia dengan random mengajak Yu Jeong untuk minum bersama. Walau cukup aneh untuk dua manusia yang baru saja bertengkar untuk minum bersama, Yu Jeong pun berpikir dalam-dalam. 그쪽이 써는 거면 콜. 콜. 집에 들어온 지가 언젠데 여태껏 침도 안. Sementara itu, di sisi lain, ibu Yu Jeong memasuki kamarnya dan melihat ruangan yang sangat berantakan itu. Ketika ia ingin membereskannya, ia pun melihat sebuah foto, yaitu foto Yu Jeong dengan sahabat-sahabatnya, dan di balik foto itu tertulis bahwa jika apa yang mereka lakukan sekarang belum menghasilkan uang, mereka akan tetap melakukannya sesuai dengan impian mereka bersama-sama. 희망을 품지 않는 자 절망할 수도 없다. 이게 다. Balik lagi ke Yu Jeong dan Yong Jae. Sebelum mereka minum, Yu Jeong memainkan capit-capit boneka dan berharap minimal ia berhasil di permainan itu. Tidak seperti hidupnya yang terus gagal dan gagal. Dengan penuh semangat, ia pun memainkan mainan itu yang membuat orang-orang di sana pun memperhatikannya. Ya, tapi ternyata ia pun terus gagal sampai akhirnya uangnya pun telah habis. 가진 거 없는 사람이 괜한 희망 같은 거. Melihat semangat Yu Jeong yang terhenti karena uangnya yang telah habis, Yong Jae pun memberikannya uang untuk memainkan 5 kali percobaan lagi dan memberikannya kata-kata penyemangat. Ia berkata, cobalah, mungkin nanti berhasil. Kalaupun tidak, kita bisa mencobanya 100 kali lagi. Tampaknya kata-kata itu membuat Yu Jeong mulai menyukainya karena selama ini belum ada yang benar-benar mendukungnya seperti ini. Karena sudah 2 tahun lamanya
ia tidak bisa tidur nyenyak. Sehingga dalam setengah mabuknya, ia berkata awalnya ia hanya berpikir apakah ia punya bakat. Tapi lambat laun pikiran itu membuat ia susah tidur karena khawatir akan hal itu. Sampai di tahap dimana ia berpikir bagaimana jika benar aku tidak punya bakat. Dan hal itu pun membuat ia semakin kepikiran dan sulit tidur. Sampai di satu titik ia memutuskan untuk menyerah dengan impiannya agar ia bisa tertidur. Namun rasa malu itu pun sama sekali tidak bisa membuatnya lebih baik lagi. Situasi saat ini pun membuat Yongjae yang awalnya biasa-biasa saja, namun kini membuat jantungnya berdebar begitu kencang ketika melihat wajah polos Yujong yang kini terlihat begitu indah di matanya. 뭐 이렇게 수시를 마신대? 어디 빈파는 데 없나? 이거 딱 제 거예요. 이거 착한 딸. Pada perjalanan pulang mereka, Yujong yang sudah terlihat cukup mabuk dengan tingkah konyolnya, ia mendatangi penjual jepitan dan dengan lucu serta menggemaskan, ia mencobai semua jepitan rambut di sana. Sehingga tingkah lucunya itu membuat jantung Yongjae kembali berdegup kencang dan tampaknya mulai jatuh hati pada Yujong. 들어가세요. 집에 전화기 Sampai saat mereka akan berpisah malam ini, Yujong pun ingin memberi saran pada Yongjae jika ia sulit tidur. Maka Yongjae bisa menggunakan sebuah telepon untuk mendengarkan bunyi tut 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 sampai perlahan ia akan tertidur dengan sendirinya. Namun saran aneh itu membuat Yongjae tersenyum melihat Yujong maksud gua, dengan hobi-hobi lucunya itu. Dan dengan penuh keraguan, Yongjae pun berkata, 7321. karena itu adalah nomor teleponnya. Jadi daripada Yujong mendengarkan bunyi tut-tut-tut, Yujong bisa menekan nomor itu. Perkataan itu pun membuat Yujong tersenyum bahagia, yang menandakan tampaknya dua manusia ini sama-sama telah jatuh cinta. Dengan penuh semangat, Yongjae pun pulang dan langsung mengeluarkan telepon rumahnya yang sudah lama tidak terpakai itu. Dengan tersipu malu dan penuh dengan kebahagiaan, ia pun memeluk telepon itu layaknya seperti ABG yang sedang jatuh cinta. Sehingga tingkah lakunya itu membuat sahabatnya heran dan semakin frustasi karena hubungannya belakangan ini yang sedang berantakan. Bahkan saat pacarnya menggenggam tangannya dan menatapnya dalam-dalam membuat ia merasa takut melihat itu. 그딴만도 사랑이라고 연애를 하냐? 짐승 같은 자식. 너 여기 왜 이렇게 자빠졌어? Sementara itu, di sisi lain, ibu Yujong membangunkannya yang ternyata semalaman tidur di lantai. Walau Yujong berbohong ia yang kepanasan di kamar, namun bau alkohol dari mulutnya, ibunya tahu ia yang semalaman minum-minum. Sehingga untuk menahan ibunya yang akan marah, ia pun memberikan jepitan yang semalam ia beli untuk ibunya. Walau awalnya ia berkata bahwa anak-anak orang lain membelikan ibu mereka barang-barang mewah dan tas mewah, yang membuat Yujong sedikit sedih. Namun ia pun tetap menerimanya dan membuat mereka kembali berbaikan. 이쁘냐? Di tempat lain, senior Yongjae yang bekerja di perusahaan yang dia incar tertawa lucu melihat komik karya Yongjae, yang membuat ia juga senang melihat ekspresi itu. Namun ternyata 재미 더럽게 없어. 안 돼? ya ternyata baginya cerita konyol itu sama sekali tidak menarik dan tidak lucu, dan menyarankan Yongjae untuk berhenti menulis cerita tentang hidupnya sendiri karena tidak akan ada orang yang mau mendengarkan cerita itu. Perkataan itu pun membuat ia seketika menjadi lesu. Dan saat ini juga si senior pun meminta ilustrasi yang sebelumnya ia minta pada Yongjae, dan ia pun cukup senang dengan hasil kerja Yongjae. Namun setelah itu ia meminta ilustrasi itu untuk dikirim kepada dan mempersilahkan Yongjae untuk langsung pergi. 가봐.
Akan tetapi tampaknya kali ini kesabaran Yongjae sudah benar-benar habis karena untuk kesekian kalinya si senior menggunakan jasanya tanpa mau membayar, sehingga ia pun meluapkan emosinya dan tidak sudi lagi untuk berharap pada perusahaan itu. 재주좀 있다고 예뻐해줬더니 야 김영재 야! Sementara itu di sisi lain Yongjae yang sudah vakum selama 6 tahun dalam menulis cerita, ia pun ingin bangkit dan memulai mengajukan cerita miliknya ke sebuah perusahaan. Sementara itu Yongjae yang sangat lesu dengan hidupnya hari ini belum ingin pulang, dan ketika ia melihat lampu kamar Yujong yang masih menyala, ia pun memanggilnya dan mengajaknya untuk berolahraga agar bisa tertidur, walau Yujong cukup kaget mendengar hal itu. 유정아! 저쪽 골목 끝 전봇대 앞에서 만나요. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Yujong datang membawa hula hoop agar tidak mengganggu tetangga. Sembari bermain hula hoop bersama, mereka pun saling bercerita, yang mana tampaknya selera humor mereka sama, di mana Yujong sangat suka dengan cerita webtoon yang sedang ditulis Yongjae, yang mana bunyi tawa yang keluar dari mulut Yujong tampak menjadi sebuah apresiasi tertinggi yang pernah Yongjae dapat dalam hidupnya, sehingga membuat ia cukup terharu. Dan kini Yongjae pun bertanya tentang progres lamaran Yujong, yang ternyata ia pun masih gagal karena banyak perusahaan yang tidak menerima cerita yang ia tulis tentang sebagian kisahnya yang dianggap cukup menyedihkan itu. 자기소개서 발명한 사람 찾아가지고 확 깨물어줘야겠네 좀비가. 나 진짜 그거 재밌는데. Untuk menghiburnya, Yongjae pun berkata, andai saja di sini ada zombie, aku akan membiarkan mereka itu digigit olehnya. Dan itu pun membuat mereka tertawa sejenak. Dalam perbincangan yang cukup hangat ini, ternyata kebersamaan mereka ini dilihat oleh sang ayah yang juga ikut senang melihat senyuman putrinya itu. 나가? Sehingga keesokan harinya sang ayah menemui Yujong dan bertanya apakah ia butuh uang. Namun Yujong yang tahu diri berkata tidak, mana ada gembel seperti aku yang butuh uang. Akan tetapi walau begitu dengan diam-diam sang ayah memberikannya uang walau awalnya Yujong menolaknya. Namun ketika sang ayah berkata kalau kamu punya orang yang ingin kamu sukai, belilah dia makanan enak dan bersenang-senanglah dengan uang itu. Jangan terlalu memperdulikan perkataan orang lain. Lakukanlah apa yang kamu suka selagi masih muda. Sehingga dari situlah Yujong menemui Yongjae karena tidak sabar lagi untuk mentraktirnya setelah ia selesai bekerja. Namun saat mereka sedang berbincang, Yujong kaget melihat seorang wanita dengan pakaian yang cukup seksi mendatangi Yongjae dan bertanya tentang penampilannya. 섹시해? 너 좋아한다고 섹시한 게 아닐 텐데. 손님이신가? Namun ketika wanita itu bertanya pada Yongjae siapa wanita ini, karena memang belum ada ikatan apapun di antara mereka, Yongjae pun berkata bahwa ia hanya tetanggaku dan teman berolahraga saja. Sehingga perkataan itu pun tampak membuat Yujong cukup kecewa dan memutuskan untuk pergi dengan pikirannya bahwa Yongjae lebih memilih wanita itu. 유정 씨. Baru saja Yujong merasakan kegembiraan dan kepercayaan dari sang ayah, ia pun langsung merasakan kekecewaan. Sehingga ia pun lebih memilih untuk membeli soju dan menemui sang ayah. Akan tetapi kali ini membuat ia semakin sedih dan terharu ketika melihat sang ayah yang masih bekerja keras dengan kotor-kotoran. 이거 야 이게 누구야 이거. Sehingga saat sang ayah melihatnya dan ingin menyapanya dengan pelukan, namun niatnya itu ia tahan karena ia tidak ingin mengotori Yujong. Akan tetapi Yujong pun memilih untuk menggenggam erat tangan kotor sang ayah yang menandakan it's okay, ayah sudah bekerja keras untuk keluarga. Tangan kotor seperti ini bukanlah apa-apa. Aku bangga pada ayah. Dan mereka pun menikmati soju bersama dengan penuh kehangatan dan perbincangan yang cukup dalam malam ini.
뭐해 딸내미. Saat ini Yujong menyampaikan rasa kecewanya pada dirinya sendiri karena dia belum bisa membahagiakan sang ayah dan belum bisa mengambil alih tugas sang ayah sebagai tulang punggung yang sudah tua ini. Mendengar itu, sang ayah yang bijak ini pun memberi semangat dan berkata, "Ayahmu ini masih kuat. Jangan khawatir, ayah selalu mendukungmu gadis bodoh," dengan nada bercandanya. 이렇게 커서 미안해 아빠. Perkataan itu pun membuatnya semakin sedih karena sebenarnya dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia juga ingin membelikan sang ayah barang-barang bagus seperti anak-anak orang lain. Sehingga banjirlah air mata Yujong yang dipeluk oleh sang ayah yang menenangkannya. 아이고 울지 마. 울지 마. 이따 바빠? 그래. Sebelum Yujong pergi, sang ayah pun kembali memberikannya afirmasi positif, di mana dia berkata orang-orang seperti ayah akan menjaga malam di lingkungan ini, sehingga membuat orang-orang yang tinggal di sini merasa aman. Itulah tugas kita orang yang tidak bisa tidur malam, sehingga kita bisa melindungi malam ini. Sehingga perkataan sang ayah itu pun menimbulkan pertanyaan bagi Yujong. Lalu bagaimana dengan aku? Apa yang harus aku lindungi? Sehingga sang ayah pun berkata dengan tatapan yang penuh makna bahwa Yujong harus melindungi impiannya. Dengan begitu, maka hati sang ayah juga akan terlindungi. 이 시간에 나 Yang ternyata Yongjae sudah menunggu Yujong di sana karena tadi Yujong berkata ia ingin mentraktirnya. Sehingga dengan nada bercandanya, Yongjae berkata ia sangat mengharapkan hal itu, sehingga tadi ia lebih memilih tidak makan siang agar bisa makan bersama dengan Yujong. 오늘 밤 집에 들어가지 말라는 건 Dan kali ini Yongjae pun ingin meluruskan kesalahpahaman di antara mereka berdua, di mana saat si wanita itu bertanya apakah Yongjae tidak pulang malam ini, itu artinya dia mengusir Yongjae karena ternyata faktanya ia ingin bersama dengan pacarnya, yaitu teman sekamar Yongjae, untuk menghabiskan malam mereka bersama-sama. Sehingga penjelasan itu pun melegakan hati Yujong. 근데 왜 그렇게 갔어? 미쳤나봐. 내가 뭐 질투라도 한 줄 아세요? Namun seketika ia pun menjadi salah tingkah ketika ia ketahuan telah cemburu dengan kehadiran wanita itu tadi. Mereka pun menikmati soju bersama-sama dan kali ini Yongjae memperlihatkan sketch gambar yang baru saja ia buat, yaitu gambar yang terinspirasi dari Yujong dan sang ayah, yang mana gambar itu membuat ia sangat tersentuh dan kagum ketika ia tahu Yongjae bisa menggambarkan isi hatinya. Dan Yongjae pun berkata bahwa mereka bisa terus-menerus melakukan itu, di mana Yujong yang menulis kisah melalui hidupnya dan dialah yang akan menggambarkan isi hati Yujong. Mulai dari situlah Yujong kembali tersipu malu, dan ketika ia melihat bayangan Yongjae di luar sana yang mondar-mandir, ia pun langsung mengajaknya untuk menonton esok hari. Yang ternyata Yongjae juga berniat untuk mengajak Yujong untuk kencan, sehingga ini akan menjadi kencan pertama mereka yang benar-benar sah. 갈래. 내가 대학 내에서 제일 좋아하는 Yujong pun mengajaknya untuk menonton teater, yang mana tempat itu adalah tempat teater yang sangat bersejarah baginya, karena dulu juga dia sempat bermain di sana. Dan hal itu pun membuat Yongjae semakin bersemangat dalam kencan mereka ini, karena tampaknya Yujong sangat menggebu-gebu tidak sabar memperlihatkan pada Yongjae suasana teater itu. Namun 그래서 안 한다고요? namun ternyata teater itu sudah tidak dibuka karena tidak ada penonton di sana. Bahkan jumlah kru lebih banyak daripada penonton, karena yang akan menonton hanya mereka berdua. Kabar itu pun membuat semangat Yongjae seketika pudar, dan ketika ia melewati sebuah tempat yang dulu ia pernah tinggal di sana selama 6 tahun untuk membangun karirnya bersama dengan teman-temannya, dan membayangkan begitu indah mempunyai mimpi-mimpi itu. Namun satu persatu semangat dari mereka pun telah gugur, dan satu persatu mereka berpisah mengejar realita kehidupan yang layak dan jauh dari mimpi-mimpi mereka semua. 잘 자요.
Saat ini juga terdengar teriakan pacar teman Yongjae yang ternyata digigit oleh sahabatnya karena takut ketika ia melakukan hubungan itu bersama dengan pacarnya. Dan hal itu pun membuat ia semakin malu ketika Yongjae datang dan meminta mereka untuk pergi. Namun perkataan itu pun membuat si wanita ini merasa pacarnya sudah muak dengannya yang terlihat berjuang sendirian di dalam hubungan mereka. Namun ternyata 노력해도 작동이 안 된다고. ya ternyata begitu. Ya nggak usah gua jelasin, kalian pasti paham. Oke, tapi tampaknya itu bukan alasan bagi wanita ini, karena ia mengira sang pacar seperti itu setelah ia membahas soal pernikahan dengannya, yang membuat pria itu jadi berubah dan wanita ini menganggap dia tidak ingin menikah dengannya. 영재야, 빨리 걸치로 좀 가져다 줘. Sembari Yongjae memakaikan jaket untuknya, ia bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Yang ternyata kondisi ini membuat wanita ini menjadi muak, di mana ia menganggap dirinya sebagai manusia yang tidak berguna, karena ia hanya seorang pekerja magang yang selalu mendapat pemecatan sana-sini, yang membuat ia muak ketika dianggap mengejar seorang dokter, yaitu pacarnya itu, hanya untuk hidup enak dan ditanggung oleh seorang dokter. Dan anggapan itu pun semakin dibenarkan dengan sikap sang pacar belakangan ini. 아, 쪽팔려 죽겠네. 갈게. Di sisi lain, Yujong termenung bimbang menatap skrip cerita miliknya, hingga akhirnya ia menetapkan diri untuk mengirim cerita itu ke beberapa perusahaan. Namun saat ini juga ia mendengar ibu dan ayahnya yang sedang berbincang-bincang, di mana sang ibu berkata biaya hidup mereka naik setelah Yujong kembali ke rumah itu. Walaupun begitu, sang ayah senang dengan hal itu karena bisa melihatnya setiap hari. Selain itu juga ternyata sang ayah seharusnya sudah menjalani operasi, namun ia tidak melakukannya demi bisa bekerja. Walau sang ibu berkata dia dan Yujong akan bekerja keras untuk membantunya, namun ia tetap ingin bekerja untuk keluarganya sebisa mungkin, karena ia ingin agar Yujong tetap fokus pada impiannya. Mendengar itu membuatnya di antara terharu dan sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi saat ini juga terjadilah sebuah keajaiban, di mana Yujong mendapat panggilan dari sebuah perusahaan yang tertarik dengan karya tulisnya. Kembali lagi ke Yongjae dan sahabatnya, di mana sang sahabat bercerita ia yang telah dijodohkan ibunya kepada seorang gadis kaya raya. Namun Yongjae menyuruhnya untuk bersabar dan berpikir jernih. Akan tetapi walaupun ia yang sangat mencintai dan menyayangi pacarnya, ia mempertimbangkan tawaran itu. Mendengar itu, Yongjae pun ikut emosi dan merasa keputusan itu sangat-sangat rendahan. Dan dia pun ikut emosi dan membahas Yongjae yang sangat munafik, di mana dia sendiri juga sangat melarat dan kesulitan untuk membayar uang sewa rumah itu. Ditambah lagi, ia berkata, apa yang kau lakukan dengan gadis pengangguran itu? Apakah kalian berdua kenyang dengan mimpi-mimpi kalian? Kata-kata itu pun membuatnya memberikan ATM dan PIN-nya kepada pria itu untuk membayar uang sewa rumah itu dan langsung pergi meninggalkannya. 방세 내고 남는 거 다 가져라 임마. 이것도 다 가져라 새끼야. Saat dia keluar, Yujong ternyata juga di sana, sehingga mereka pun pergi bersama untuk menghibur diri mereka dengan jajan-jajan. Namun ketika Yongjae ingin membelikan sesuatu, Yujong pun membahas tentang semua harga makanan di sana, yang membuat Yongjae heran dan bertanya ada apa dengannya. Sehingga Yujong berkata mereka tidak bisa bersama lagi untuk bermain-main seperti layaknya seorang anak-anak, dan mungkin kebersamaan mereka ini akan menjadi beban satu sama lain, dan langsung meninggalkan Yongjae. 그래요, 그래? Dengan sangat emosi, Yongjae mengiyakan perkataan Yujong itu. Mungkin benar mereka tidak bisa bersama-sama karena kencan mereka adalah sebuah kemewahan. Namun tanggapan Yujong pun membuat ia sangat-sangat kaget. 우리 그냥 하룻밤 잠이나 잘래요? 이 사람 좀 봐. 지금 뭐라 그랬어요? Tidak hanya Yongjae, orang-orang di sana pun cukup kaget mendengar hal itu. Namun Yujong berkata bahwa benar adanya mereka saling suka. Tapi faktanya kita akan sulit bersama. Jadi ayo kita tidur untuk sekali saja malam ini. Dan setelah itu kita berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Mendengar perkataan itu, Yongjae yang kehabisan kata-kata pun merasa tertantang dan mengiyakan perkataan itu. Sehingga mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan. 내가 너무 대단해서 더 반하진 않았으면 좋겠네.
Dengan emosi namun masih sama-sama sayang, mereka pun memberanikan diri. Dan Yongjae pun memperingatkannya jangan sampai nanti Yujong semakin jatuh cinta padanya setelah melakukan itu. Sembari berdebat, Yongjae pun ingin membayar sewa penginapan itu sendirian. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, ia telah meninggalkan dompetnya. Dan uang yang ia pegang pun tidak cukup sehingga mereka pun harus patungan untuk membayar sewa penginapan itu, yang membenarkan perkataan Yujong sebelumnya. Dalam kecanggungan, mereka pun hanya bisa duduk terdiam di sana sebelum pada akhirnya Yongjae meminum minuman energinya dan memberanikan diri untuk memulainya. Namun namun tingkah konyolnya itu pun membuat Yujong tersenyum dan meredakan pertengkaran mereka dengan tertawa bersama. 진짜. Seketika dalam tatapan canggung mereka pun, Yongjae bertanya apakah Yujong benar-benar ingin melakukan hal itu dengannya. Dan ya, dengan sedikit malu-malu Yujong mengiyakan pertanyaan itu. Namun Yongjae berkata bahwa ia sama sekali tidak ingin melakukannya, karena ia tidak ingin melakukan hal itu hanya sekali saja. Ia ingin terus-menerus bersama dengan Yujong dan tidak ingin berpisah dengannya. Perkataan itu pun membuat Yujong menatapnya dalam-dalam dan terjadilah kemesraan di antara mereka berdua. Namun belum juga memulai, seketika adrenalin Yongjae semakin menggebu-gebu yang membuat jantungnya berdegup kencang semakin kencang dan kencang hingga akhirnya yang terjadi adalah ia pun terkapar yang membuat ia harus dibawa ke rumah sakit dan membuat Yujong menangis histeris karena khawatir padanya. Namun setelah di rumah sakit, temannya pun memarahinya karena susah dibilangin di mana minuman yang sering ia minum itulah yang menyebabkan semua ini, sehingga ia menderita aritma yang dapat membahayakan dirinya sendiri. 부정맥이 뭐냐 부정맥이? 까딱하면 단방에 저 세상 가는 거야 이 새끼야. Mendengar itu mereka berdua pun terdiam karena dari situlah Yujong mulai ragu. Ia ragu apakah detak jantung yang selama ini dimaksud oleh Yongjae sebelumnya adalah karena hal itu dan bukanlah karena ia yang sedang jatuh cinta padanya, sehingga ia pun langsung pergi meninggalkan Yongjae di sana. 요즘 사람 구하기가 이게 왜 이렇게 힘든지 모르겠네. Keesokan harinya, Yujong pun bertemu dengan HRD perusahaan itu. Namun pertemuan ini membuat ia tidak bisa berkata-kata lagi. Karena tanpa basa-basi, walau ia bukanlah orang yang berpengalaman, si HRD langsung menerimanya dan percaya padanya. Sehingga keesokan hari ia bisa memulai pekerjaannya. Namun Yujong hanya bisa terdiam mengetahui berita baik itu layaknya mukjizat baginya. Karena setelah 6 tahun penantiannya selama ini telah terbalaskan. Ditambah lagi si HRD yang kasihan padanya memberi ia uang cukup besar untuk ongkos pulangnya. 또 봐요. Saat di perjalanan pulangnya, ternyata Yongjae sudah menunggunya dan berusaha menjelaskan semuanya. Namun belum juga ada penjelasan darinya, Yujong tampak masih kesal menyadari kemungkinan bahwa perasaan Yongjae tidak benar-benar ada padanya. Ditambah lagi, kali ini Yujong merasa mereka berdua layaknya sampah seperti sampah-sampah itu yang tidak berguna bagi masyarakat dan tidak layak untuk dipertahankan. 안 그래요? 우리가 왜 쓰레기야? 매일매일 내가 좋아하는 그림도 그리고 Dengan sangat emosional, ia pun mengutarakan perasaannya yang sesungguhnya, bahwa ia sangat menyukai saat ia menggambar Yujong, dan ia selalu tersipu malu sendirian ketika memikirkannya, sehingga ia tidak bisa terima perasaan tulusnya itu nantinya dikatakan sebagai sampah. Dalam masalah masa depan pun, sejujurnya ia sangat khawatir jika jalan yang ia pilih bukanlah jalan baginya. Ia juga sudah sejak lama berusaha mencari pekerjaan dan terus menggambar hingga akhirnya ia pun menjadi kesulitan tidur. Namun ia sangat khawatir Namun ia sangat takut memikirkan untuk meninggalkan perjuangannya karena mungkin sudah terlambat untuknya kembali. Ia sangat takut dengan semua itu. Namun ketika ia mengenal Yujong, ia merasa bersama dengan Yujong saja sudahlah sangat cukup baginya. 뭐가 이렇게 어려워? 뭐 이렇게 계산이 많어?
Mendengar dan melihat tatapan Yongjae yang penuh makna ketulusan itu membuat hati Yujong tersentuh dan merasa bersalah, walau tak satu patah kata pun yang dapat ia ucapkan. Setelah itu, untuk meyakinkan dirinya tentang masa depan mereka berdua, ia pun ingin memecahkan satu hal yang belum pernah berhasil ia dapatkan, yaitu permainan capit boneka itu. Uang yang ia terima dari Yongjae saat pertama kali mereka minum-minum, itu pun ia tukar dan ia gunakan untuk memainkan permainan itu. Namun satu persatu demi persatu ia coba, ia pun tetap gagal. Sampai akhirnya ia mulai putus asa pada lembar yang terakhir. Namun ketika ia sudah pasrah dan berserah, ia pun berhasil mendapatkan boneka itu, yaitu sebagai lambang tujuan dalam hidupnya yang ia optimis akan berhasil. Namun tidak ada rasa senang dan dengan tidak ada ekspresi, ia pun mengingat kembali kalimat penyemangat yang pertama kali ia dapat dari sosok Yongjae, yang membuat ia menyesali pertengkaran ini dan ingin mengutarakan permintaan maafnya melalui telepon itu. Ia pun menelpon Yongjae karena di sisi lain ternyata Yongjae juga sudah menunggu telepon darinya. Ia ingin menyampaikan bahwa ia ingin terus bersama dengan Yongjae, terus hidup bersama, makan bersama dan bercanda tawa bersama. Ia meminta maaf atas ketakutan belakangan ini, dan ia pun berharap Yongjae akan mendatanginya dan memeluknya. Yang ternyata dia belum menelpon, karena itu hanya dalam bayangannya, masih dalam keraguan untuk menghubungi Yongjae, sementara Yongjae yang akan memutus teleponnya. Namun untung saja sebelum Yongjae benar-benar memutusnya, telepon itu berdering untuk yang pertama kalinya. Walau saat Yongjae menjawab, sama sekali tidak ada jawaban dari Yujong. Ia terdiam dan langsung mematikan telepon itu. Dari pertanda itulah Yongjae kembali ke tempat sebelumnya dan mencari-cari Yujong. Yang ternyata sedari tadi Yujong berada di sana, dan tingkah laku random dan konyolnya ini membuat Yongjae tersenyum dan semakin sayang padanya. Yujong pun berkata padanya ia ingin memulai lagi bersama dengan Yongjae. Walau mungkin ada kemungkinan mereka akan gagal, tapi ia percaya ada juga kemungkinan untuk mereka berdua berhasil menjalani hubungan ini. Dan ia meminta Yongjae untuk tetap bersamanya dengan keadaan baik dalam keadaan suka maupun duka. 이렇게 졸리지. 이렇게 한숨 잘까? 입 들어가면 어떡해요. Oke, sekian pembahasan film kita kali ini. Benar adanya quarter life crisis memang sangat menyiksa, seperti halnya gua yang kini tengah mengalaminya. Kehilangan jati diri menjadi salah satu hal yang paling menakutkan, apalagi ditambah dengan bayang-bayang dari tuntutan orang tua dan orang-orang terdekat. Maka bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang, tetap semangat, tetap optimis, dan tolong tetap hidup. Oke, sekian video kali ini. Gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah stay sampai akhir cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you guys.